sholat selama 60 tahun, ya, itu nilainya lebih bagus dari kita, lebih abdol, lebih bagus daripada kita ini masuk ke dalam sop yang memperjuangkan fisabilillah itu. Nah, artinya apa? Gini. Sekarang kemudian timbul pertanyaan, sop yang mana? Sop yang memperjuangkan jalan Allah, yang memperjuangkan jalan Allah itu. Sop yang mana? Banyak hadis-hadis yang mungkin sudah sering diterangkan oleh para dai-dai yang ada di negeri ini. Sop atau barisan yang paling abdol, yang paling apa ya namanya, yang paling hak itu hanyalah barisan yang mengikuti barisan yang pernah diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah, para khulafaur rasyidin. Gitu Pak. Apa itu sop yang pernah dipimpin oleh Rasulullah? Yaitu sistem kekhalifahan. Jadi Nabi Muhammad itu dulu sebagai khalifah. Ketika sudah diperintah oleh Allah supaya membawa umat, memperbaiki umat ini, Rasulullah secara otomatis sebagai khalifah Allah, terus mimpin umat. Sedunia ini satu pimpinannya. Terus timbul pertanyaan sekarang ini, nah, kok sekarang ini kalau kita dengar kok umat Islam ini kok pimpinannya kok beda-beda. Padahal kalau orang Muhammadiyah itu pimpinannya siapa sekarang? Ya, saya nih udah lama nggak ngikuti. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu Bin Samsudin umpamanya sebagainya, atau tahun-tahun sebelumnya itu pernah Amin Rais umpamanya begitu. Kemudian kalau Nahdlatul Ulama itu kok pimpinannya kok Gus Dur umpamanya, macam-macam. Mestinya kalau kita mengikuti sistem yang pernah diajarkan oleh Rasul dan dicontohkan oleh para sahabat ini, umat Islam ini pimpinannya hanya seorang khalifah. Dimanapun umat Islam itu hidup, baik itu yang ada di Indonesia, yang ada di Arab, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, pimpinannya hanya satu. Jadi tidak ada. Itulah yang disebut satu jamaah. Jadi umat Islam ini hanya satu jamaah. Enggak kok umat Islam Malaysia lalu beda dengan umat Islam yang ada di Indonesia, tidak. Gitu. Jadi umat Islam di Arab sana ya sama dengan umat Islam yang ada di Indonesia. Pimpinannya mesti satu. Dan ini juga dibuktikan oleh agama-agama lain. Ya. Ini supaya nanti bapak-bapak jangan ada keraguan. Pokoknya mantap insya Allah Pak. Selamat kita insya Allah. Sekalipun Pak, orang kalau masuk ke dalam sistem yang hak ini kadang banyak ini. Apa ya? Tantangannya. Banyak tantangannya, benar Pak. Banyak tantangannya. Betul Pak. Kalau tadi saya bilang, kalau Muhammadiyah itu pimpinannya dulu Amin Rais dan lain sebagainya. Dengan Pak Ampunten Pak. Kalau orang yang sudah kenal dengan saya di wilayah Gedung Tataan ini, saya ini pernah mimpin Islam di wilayah Gedung Tataan ini yang tergabung dalam Perserikatan Muhammadiyah. Jadi dulu pimpinan cabang Gedung Tataan Pak. Bahkan saya bisa ngomong seperti itu, saya ini dulu pimpinan cabang Gedung Tataan. Iya. Jadi loh, mengapa kok terus saya sekarang kok bergabung ke sistem khilafah? Nah itu tadi setelah saya belajar atau bahkan saya belajar juga mengajarin orang-orang, membawa orang-orang di waktu itu, yuk, sampai keluar kali sana. Ternyata saya belum pernah menemukan pedoman-pedoman yang dibuat oleh organisasi saya dulu itu, saya belum pernah menemukan penjelasan tentang sistem kehidupan umat secara
global. Jadi ajaran ini ya pokoknya mimpin umat Islam di Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, setelah saya tahu ini umat Islam ini global, umat Islam global sifatnya. Jadi bukan hanya Indonesia saja, global. Jadi umat Islam di mana saja ini global, pimpinannya satu. Dan ini terbukti agama lain juga begitu, Pak. Agama lain juga begitu. Pimpinannya global. Contoh namanya di kampung ini sekitar sini kira-kira ada yang beragama Kristen, Nasrani. Nggak ada ya. Kalau di atas itu dulu ada. Sana atas. Nah ya, wah, adanya di sana. Saludingnya keliru. Ada dulu. Saya banyak yang kenal juga dulu. Ya, mereka. Itu di Indonesia, di Wiono. Di Wiono kan banyak tuh gereja-gereja. Tapi itu pimpinannya satu, di pimpinan dunianya satu. Di sana, di Vatikan sana. Vatikan itu di Roma. Di Roma. Roma itu apa? Perbatasan atau berdekatan antara perbatasan Asia dengan Eropa. Eropa di Italia. Pimpinannya di sana. Nah, mengapa umat Islam ini nggak punya, seolah nggak punya kepemimpinan yang global? Di mana sekarang ini khalifah kita, Bapak? Beneran, Pak? Pimpinan kita itu di mana sekarang? Khalifah kita itu di mana? Benar, Pak, di Teluk. Hebat kan? Indonesia ini insya Allah jadi suatu wilayah bumi Allah ini, Indonesia yang insya Allah nanti akan muncul sebagai suatu negara yang berkualitas tertinggi di dunia. Karena apa? Khalifahnya umat Islam di dunia ini kan bukan jutaan. Jadi pimpinannya sekarang di Indonesia. Nah, makanya kita mantap-mantap aja lah, jangan sampai nanti kita ini apa. Masih ada hadis yang lain, ya. Jadi dalam sebuah riwayat atau ya riwayat lah, Abu Hurairah itu pernah cerita begini, menceritakan sama apa itu artinya? Ketika sahabat itu menghadap pada Rasulullah minta izin mau menyendiri ke gunung, Rasulullah menjawab, jangan, begitu, jangan. Karena apa? Karena kamu beribadah di dalam rumahmu itu selama 70 tahun itu akan lebih afdol, akan lebih bagus kamu masuk dalam jamaah, dalam shop. Lebih bagus kamu masuk dalam shop jamaah yang memperjuangkan tegaknya syariat Allah. Loh, begitu, Pak. Jadi kalau tadi hanya 60 tahun, ini malah 70 tahun. Maaf nih, Pak, usia Bapak sudah berapa kira-kira? Dulu nggak punya surat lahir ya, Pak ya? Sama, saya juga begitu kok. Kalau Bapak kira-kira? Kira-kira 50-an. Masih 50-an? Waduh. Nah, ini sholatnya saja belum ada 60 tahun bapaknya Mas Wono ini. Jadi nilai sholatnya itu baru berapa? Ini baru 4. Tapi ditunjang dengan itu tadi, Bapak kemudian berbaik dalam masuk dalam jamaah shop yang hak ini, insya Allah, Pak. Itu lebih mulia, insya Allah. Sesuai dengan sabda Rasul tadi. Nah, ini yang ilmu yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Jadi nanti jangan ada nanti kadang-kadang begini, ya sama-sama orang tua ini nanti misalnya kumpul di tempat orang hajatan ngobrol-ngobrol. Pak siapa Bapak? Namanya siapa Pak? Pak Suratman. Jadi benar-benar orang Jawa, Pak Suratman. Wah, asli Jawa. Wah, iya.
Jadi nanti begini, kalau kumpul di tempat orang hajatan itu, ya Pak Suraman, sampai ojo melu-melu, bae lho, ngajine suwono wae, bae ngajine teroris ya. Mungkin bapak terus mikir-mikir, waduh, ojo itu kayak ijo ya. Nah begitu. Tapi kalau sudah tahu ilmu ini tadi, lah mbok yo arep piye wae, nggak apa-apa. Termasuk saya ini dulu di Muhammadiyah ini saya waduh seperti orang berdiam di Muhammadiyah pimpinan cabang. Sekarang bisa. Ya, Sekarang bisa. Lah iya. Nah, maka itu karena saya sudah tahu ilmu ini, maka saya tinggalin. Bukan berarti saya benci dengan mereka, bukan. Ya, bukan saya benci dengan mereka. Saya tinggalkan karena apa? Dalam perjalanan dia tujuannya belum jelas. Kalau ini sudah cukup jelas. Nah, gitu. Syukur-syukur nanti bapak-bapak setelah tahu ilmu ini nanti bapak-bapak kalau ngobrol-ngobrol di tempat orang hajatan itu Pak ngomong begini, oh masuk khilafah ini ternyata begitu masuk ini nilainya lebih bagus daripada sholat di dalam rumah baik sunnah maupun wajib selama 70 tahun itu ada hadisnya gitu. Bapak Pak Suratan ditakoni, coba baca hadisnya, aku mau ngapal takono baik anu kaya anu Pak Jainuddin, Ustaz Jainuddin banyak begitu. Nah nanti ngerti ayo main ngaji, nah insya Allah nanti Pak tetangga bapak ini bisa ikut ngaji ya gitu. Kira-kira seperti itu Pak Bu ya. Nah jadi itulah ilmu yang perlu kita pahami. Jadi supaya kita nanti jangan, sebab ini maaf ini Pak, dulu hadis ini saya belum pernah menemukan. Dulu waktu saya masuk khilafah hafal-hafal itu di daerah sana di Cipadang Pak, mungkin ada yang sudah paling W5 PTP, mungkin bapak-bapak pernah sekalipun belum pernah ke sana yang tahu lah namanya PTP karet W5 itu saya di sana. Itu dulu begitu mulai masuk teman saya banyak sampai baru kira-kira 3 bulan langsung bisa bikin masjid. Tapi itu tadi Pak, karena saya katakan tadi kalau masuk seperti ini pasti nanti ada tantangan yang keras. Saya bikin masjid baru jadi, ya, belum sampai di bagusin begitu baru berdiri seperti ini, tapi sudah kita gunakan. Diserbu orang Pak, tetangga saya nyerbu masjid saya dirubuhin. Ya ini saya katakan, dianggap apa? Oh ini nanti mengajarkan ajaran sesat begitu. Nah, jadi masjid saya dirubuhin, saya hampir dibunuh pada waktu itu. Tapi alhamdulillah Allah beserta kita. Apa? Bahasa Qur'annya innallaha ma'an, Allah senantiasa melindungi kita. Ya. Itu Pak, waduh tantangannya berat sekali. Kalau kita ini mau masuk sistem yang hak ini. Dari ibu-ibu ada juga ini yang baru, yang belum lama artinya masuk dalam khilafah ini. Ada. Ya, yang kalau sudah lama ya alhamdulillah mungkin sudah lebih paham. Kayak begini. Habis gubuk saya dibakar, habis itu sapi saya dicuri. Tapi orang pada heran dengan saya, ya ibu-ibu untuk umi-umi ini. Saya dulu sekalipun guru, saya ini kalau Ahad pagi itu habis subuh itu berangkat ngarit sama ibu. Nah, karena miara sapi dulu sapi sampai 4 waktu itu. Nah, ternyata begitu sapinya gede dicuri orang, istri saya hampir pingsan Pak. Nah begitu sudah lemes begitu, saya dirikan, saya bawa masuk ke kamar, saya dudukkan, saya ambil Quran. Alhamdulillah pertolongan Allah ini ceritanya. Ini kok ngaji kok malah cerita ya. Nah, tapi ini ilmu Pak ya. Ya. Begitu saya dudukkan, saya bukakan Al-Quran. Alhamdulillah pertolongan Allah itu memang Allah itu kalau kita ini niatnya niat yang bagus, serba gampang pertolongan Allah. Begitu saya buka Quran itu kok isinya yang dibaca istri saya itu kok pas gitu. Ya. Yang saya buka itu kok kebetulan saya buka begitu. Yang kebuka itu
Surat Toha, surat yang ke-20. Ada umi-umi yang bawa Al-Quran. Coba lihat. Ini ada yang baca Al-Quran. Bukan surat Toha ayat 20. Surat ayat 20. Surat yang ke-20, ayatnya ayat yang ke-6 loh baca. Coba. Baca. Surat Toha ayat yang ke-6. Sudah? Ketemu? Terus, oh benar. Agak keras. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sarar. Nah, coba itu ayat kebetulan yang dibaca oleh istri saya itu dia sambil gemeter begini karena itu tadi. Nah esok mangkat ngadit kok ngerti-ngerti sapi gede-gede dituntun orang semua Pak. 3 ekor pada waktu itu. Apa kalau jiwanya perempuan ya mesti aduh. Tapi alhamdulillah itu istri saya. Nah, baca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sarar. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma tahta sarar, dan apa saja yang ada di bawah lapisan tanah. Milik Allah. Makanya kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Jangan mentang-mentang Mbak ini kebunnya Ombo, ini kebun saya. Oh, kalau nanti diambil oleh Allah, nggak punya apa-apa kita. Jangan mentang-mentang kita ini punya anak jadi jenderal. Kalau diambil Allah, nggak punya apa-apa kita. Semua milik Allah. Nah itulah Pak, begitu membaca itu, saya lihat istri saya itu ngelihat saya sambil tersenyum. Coba bayangkan, itu pertolongan Allah. Begitu baca saat itu sambil tersenyum. Kenapa Bu kok tersenyum? Oh iya. Sapi ini awake dhewe iki jebulane punya Allah ya Pak. Jadi ya udahlah hilang apa itu karena kehendak Allah. Akhirnya apa? Ya kembali segar bugar. Ya. Jam 7 pagi terus berangkat ke tempat bibi, waktu itu lagi